Selamat malam, perkenalkan saya Maria Yuliana Pane akan melanjutkan tugas kelayakan usaha. Saya akan memulainya. Saya akan memulai pada standar budidaya tanam. Oke, kita akan mengasumsikan umum seperti bulan, yaitu B, minggu sama dengan M, dengan waktu 1 tahun, lahan yang digunakan sebesar 10.000 meter kuadrat, satu siklus produksi yaitu 3 bulan. Oke, selanjutnya kita di kuantitas tenaga kerja. Sebelumnya kita harus mengetahui ini HOK per aplikasi sama dengan jumlah orang dikali buka kurung jumlah jam per kegiatan dibagi 8 jam. Maka di persiapan lahan orang itu adalah 2 hari dilakukan selama 8 jam per hari dan per hari 12 orang. Maka rumusnya sama dengan 12 dikali 8 bagi 8. Maka 12. Jadi pada minggu pertama dibutuhkan 24 orang karena dia 2 hari. Jadi dikali 2. Pada minggu keempat, bulan 4 juga 24 orang. Pada bulan ke-8, minggu ketiga juga dibutuhkan 24 orang. Begitu selanjutnya dengan penanaman. Penanaman 3 hari setelah persiapan lahan dilakukan 1 hari selama 4 jam oleh 12 orang. Maka jumlah HOK per aplikasi yaitu sama dengan 12 dikali buka kurung 4 dibagi 8. Maka ada 6 per siklus produksi. Jadi pada bulan pertama, minggu pertama dibutuhkan 6. Pada bulan keempat, minggu keempat dibutuhkan 6. Pada bulan ke-8, minggu ketiga dibutuhkan 6. Oke, selanjutnya di penyiangan. Penyiangan yaitu 2 minggu setelah tanam dan 1 bulan sekali, 4 kali. Durasi per aplikasi 4 jam dilakukan 2 hari oleh 8 orang. Maka 8 orang dikali buka kurung 4 jam kerja per hari dikali 8 jam HOK, yaitu 32 siklus. Maka pada minggu kedua bulan pertama dibutuhkan 8, pada bulan kedua minggu pertama dibutuhkan 8, pada bulan ketiga minggu pertama dibutuhkan 8, dan pada bulan ketiga minggu kelima dibutuhkan 8, pada bulan kelima minggu pertama dibutuhkan 8, pada bulan kelima minggu kelima dibutuhkan 8, dan pada bulan ketujuh pada bulan ke-6 minggu keempat dibutuhkan 8, dan pada bulan ketujuh minggu keempat 8. Selanjutnya seperti itu sampai bulan 12. Selanjutnya di pemupukan. Pemupukan dilakukan saat penanaman dan saat tanam berumur 1 bulan. Durasi per aplikasi 2 jam oleh 8 orang. Maka 8 orang dikali 2 jam kerja per hari dibagi 8 jam HOK, yaitu jadi 4 siklus, jadi 4 per siklus produksi. Jadi pada minggu pertama bulan pertama dibutuhkan 2 orang, pada bulan kedua minggu pertama dibutuhkan 2 orang, dibutuhkan 2 HOK maksudnya, maaf. Pada bulan keempat, minggu keempat dibutuhkan 2 HOK. Pada bulan kelima, minggu kelima dibutuhkan 2 HOK. Begitu juga selanjutnya sampai ke bulan 12. Dapat dilihat di tabel Excel ini. Selanjutnya di penyemprotan. Penyemprotan dilakukan 2 minggu sekali dalam 2 bulan, maka butuh 4 kali dilakukan per aplikasi 8 jam oleh 6 orang. Maka 6 orang dikali buka kurung 8 jam kerja bagi 8 jam
kerja HOK, yaitu 6. Maka dibutuhkan 24 per siklus. Bisa dilihat di sini. Pada bulan pertama, minggu kedua 6 orang. Pada bulan pertama minggu keempat 6 orang. Pada bulan kedua minggu pertama 6 orang. Pada bulan kedua minggu ketiga dibutuhkan 6 orang. Itu juga dengan siklus yang kedua. Dan siklus yang begitu juga dengan siklus yang kedua dan ketiga. Ini. Maaf, hanya 2 siklus saja. Oh, maafan begitu juga sampai siklus yang ketiga. Selanjutnya panen. Panen 60 hari setelah tanam dilakukan oleh 12 orang selama 8 jam hanya 1 hari. Jadi tetap 12 HOK. Jadi pada bulan keempat minggu pertama 12 orang, 12 HOK. Pada siklus yang kedua minggu kelima bulan 7 12 orang, dan pada bulan ke-11 minggu pertama 12 orang. Jadi 3 siklus. Selanjutnya di material. Material terdiri dari benih, NPK, urea, pupuk organik, pestisida, karung hasil panen. Jadi benih dibutuhkan 20 kilo per aplikasi. Jumlah material per siklus produksi 20. Maka pada bulan pertama, minggu pertama 20, pada bulan keempat, minggu keempat 20, pada bulan ke-8, minggu ketiga 20. Itu dalam 3 kali siklus dalam 1 tahun. Begitu juga dengan NPK, 150 kilo, 2 kali pemupukan. Maka jumlah material per siklus produksi yaitu 300. Jadi pada minggu pertama 150, pada minggu pertama bulan kedua 150, itu yaitu siklus pertama. Jadi pada siklus yang kedua bulan keempat minggu keempat 150, pada bulan kelima minggu kelima 150, itu adalah siklus yang kedua. Siklus yang ketiga yaitu bulan ke-8 minggu ketiga 150, bulan ke-9 minggu keempat 150. Jadi selanjutnya pada selanjutnya pada urea, 2 kali pemupukan, jumlah material per siklus, selanjutnya urea per aplikasi 100 kilo. Jadi jumlah material per siklus produksi yaitu 200. Itu sama halnya dengan NPK. Pada bulan pertama, minggu pertama dia 100, pada bulan kedua, minggu pertama dia 100. Itu adalah siklus pertama. Selanjutnya siklus yang kedua yaitu minggu keempat, bulan keempat 100. Pada bulan kelima, minggu kelima yaitu 100. Pada bulan itu adalah siklus yang kedua. Pada siklus yang ketiga, bulan ke-8, minggu ketiga 100. Bulan ke-9, minggu keempat 100. Selanjutnya pada pupuk organik dibutuhkan 1000 kilo,
yaitu saat penanaman tanaman berumur 1 bulan. Jumlah material per siklus produksi yaitu 2.000 kilo, yaitu pada bulan pertama minggu 1 1.000, pada bulan kedua minggu 1 1.000 kilo, selanjutnya pada bulan keempat minggu keempat 1.000 kilo, pada bulan kelima minggu kelima 1.000 kilo, pada bulan ke-8 minggu ketiga 1.000 kilo, pada bulan ke-9 minggu keempat 1.000 kilo, seperti itu. Selanjutnya di pestisida dibutuhkan 12 kilo. 12 kilo. Dilakukan 2 minggu sekali. Jadi jumlah material per siklus produksi adalah 96. Jadi pada bulan pertama, minggu pertama dibutuhkan 12. Pada bulan pertama, minggu ketiga 12 juga. Pada bulan pertama, minggu ke-5 12. Pada bulan kedua, minggu ke-2 juga dibutuhkan 12. Pada minggu keempat dibutuhkan 12. Pada bulan ketiga minggu kedua juga dibutuhkan 12. Begitu sampai seterusnya, sampai di bulan 12, sampai di 3 kali siklus. Selanjutnya di karung hasil panen, yaitu 55 karung, dibutuhkan 1 kali. Jadi pada siklus pertama, yaitu pada bulan keempat minggu pertama dibutuhkan 55 karung. Siklus yang kedua, yaitu pada bulan ke-7 minggu kelima dibutuhkan 55 karung. Dan yang terakhir yaitu siklus yang kelima, yaitu bulan 11 minggu keempat dibutuhkan 55 karung. Yaitu adalah 3 siklus. Selanjutnya pada harga, yaitu tenaga kerja harian lepas untuk kegiatan, yang terdiri dari persiapan lahan, penanaman, penyiangan, pemupukan, penyemprotan, panen. Jadi nilainya adalah 80.000 per HOK. Dimulai dari persiapan lahan sampai panen maka 80.000 per HOK. Jadi pada minggu pertama, bulan pertama sampai bulan 12, HOK-nya 80.000. Jadi kita bisa copy, terus kita geser ke copy, terus kita geser ke kanan sampai ke bulan 12. Sampai ini. Oh, maaf. Kita copy ini saja. Maaf, kita copy, Ctrl C, terus kita Ctrl V, dan kita blok sampai ke kanan. Seperti ini contohnya. Dia akan tetap. Begitu juga nanti, ini sudah di-copy kan? Copy, tinggal di-copy saja. Ctrl V saja. Jadi dia akan 80.000. Jadi untuk pagar-pagar ini itu kita perluas kolomnya. Perbesar kolomnya. Seperti ini. Jadi ini adalah 80.000 per HOK. Jadi setiap kegiatan dari minggu pertama sampai minggu terakhir di bulan 12 sebesar 80.000. Maka kita lanjut di material. Material yaitu terdiri dari benih, NPK, urea, pupuk organik, pestisida, karung hasil panen. Baik, benih dengan 16.000 per kilo. Dari bulan pertama, minggu pertama, kita copy dengan cara seperti ini. Enter. Jadi kita copy saja.
sampai sini. Dia di copy saja seperti ini. Jadi dia akan otomatis sendiri. Begitu juga dengan NPK 10.000 per kilo. Jadi pada bulan pertama, minggu pertama sampai bulan terakhir, yaitu bulan 12, minggu terakhir, maka hasilnya 10.000. Urea 6.000 per kilo, pupuk organik 1.500 per kilo, pestisida 20.000 per kilo, karena hasil panen 1.500 per pieces. Jadi data ini di-copy saja, terus dipastekan ke sini, dipastekan. Jadi kita bisa blok, terus kita taruh ke samping. Kita blok, terus kita buat ke samping seperti ini. Kita tarik ke samping sampai dia di bulan terakhir, yaitu bulan 12, minggu keempat. Jadi nanti dia sudah otomatis tertulis. Dia akan otomatis tertulis seperti data yang sudah di-copy sebelumnya ini. Maka selanjutnya kita ada di biaya variabel. Biaya variabel itu terdiri, maaf. Sebelum itu kita lanjutkan di tenaga kerja harian lepas untuk kegiatan, yaitu persiapan lahan, penanaman, penyiangan, pemupukan, penyemprotan panen. Ini didapat dari persiapan lahan dengan per siklus produksi 24 di minggu pertama sebesar 24 dikali 80.000, yaitu per HOK. Maka hasilnya sebesar 1.920.000 rupiah. Begitu juga dengan penanaman. Jadi rumusnya itu ada di atas. Jadi 6 dikali HOK-nya yaitu 80.000, yaitu 480.000. Sampai ke samping, kita tulis rumusnya dan kita copy. Seperti ini. Di pemupukan yaitu 2 dikali 80.000, yaitu 160.000. Jadi ini semua data yang sudah dikalikan dari atas. Tinggal di copy terus ditarik ke kanan. Karena dia sudah mengikuti rumus yang sudah tersedia. Maka di biaya variabel 6.720.000 itu didapat dari penjumlahan dari tenaga kerja harian lepas untuk kegiatan persiapan lahan, penanaman, penyiangan, pemupukan, penyemprotan panen dikali dengan biaya material yang terdiri dari benih, NPK, urea, pupuk organik, pestisida dijumlahkan. Maaf, jadi biaya variabel itu didapat dari penjumlahan dari tenaga kerja harian lepas untuk kegiatan persiapan lahan, penanaman, penyiangan, pemupukan, penyemprotan panen, dan benih, NPK, urea, pupuk organik, pestisida, karung hasil panen. Itu didapatkan, makanya hasilnya 6.720.000. Itu juga selanjutnya, itu dijumlahkan dari sini semua. Makanya hasilnya 1.120.000.
Selanjutnya di biaya tetap. Biaya tetap terdiri dari transportasi, sewa lahan, perbaikan alat, penyusutan per bulan. Jadi transportasi terdiri dari biaya transportasi per bulan yaitu 58.300, sewa lahan 20 juta per bulan, perbaikan alat yaitu 98.000, penyusutan per bulan 811.458.000 per bulan. Jadi ini akan rumusnya sudah ada pada bulan-bulan pertama, minggu pertama, rumusnya sudah ada. Selanjutnya di total biaya produksi 240.000 ini didapat dari itu dapat dari sumbu Kak Korong I59 PI40 bah. Didapat dari ini. Jadi hasilnya ini. Didapat dari hasilnya ini. Jadi dapat dari ini biaya variabel sampai di biaya tetap. Maka hasilnya sudah ada 240.000, 480.000. Jadi hasilnya dari ini. Dari biaya variabel dijumlahkan biaya tetap, maka hasilnya adalah total biaya produksi. Total biaya produksi. Jadi kita akan lanjut di hasil panen padi. Jadi jumlah panennya itu 8.000 kilo dengan harga panen 7.000 per kilo. Maka penerimaannya itu adalah 56 juta. Jadi setiap dia panen, dia mendapatkan 56 juta. 56 juta. Jadi total penerimaan per tahun yaitu 160.000. 168 juta, maaf 168 juta per tahun dengan 3 siklus produksi. Jadi ini itu didapat dari total biaya dalam 1 tahun. Ini didapat dari total variabel dalam 1 tahun, total variabel dalam 1 tahun. Ini didapat dari seperti ini. Dapat dari ini. Jumlah variabelnya nih. Maka hasilnya 53 juta. Ini didapat dari biaya tetap jumlahnya. Seperti itu rumusnya. Baik, cukup sekian tugas kelayakan usaha. Saya akan lanjutkan dengan tugas kelayakan usaha selanjutnya.